Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Setio dan rekan-rekan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya perkenalkan dulu dari setiap anggota kelompok. Saya sendiri Jumaryati, kemudian kelompok kami yang lain Ibu Sri Juwiningsih, Ibu Dita Arifiani, Ibu Dian Ekowati, dan Ibu Rinawati. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan langkah-langkah perencanaan berbasis data menggunakan rapot pendidikan. Langkah yang pertama adalah mengunduh rapot pendidikan menggunakan akun belajar masing-masing PTK di satuan pendidikan. Kita masuk menggunakan akun masing-masing Ibu Bapak, menggunakan akun ID belajar kita, masuk ke rapot pendidikan, kemudian ini di bagian unduh, kolom unduh ini nanti bisa diklik di sana, kita bisa mengunduh rapot pendidikan. Di bagian sini unduh rapot pendidikan, langsung bisa kita unduh rapot pendidikannya, kita buka di sini, maka sudah bisa kita unduh rapot pendidikan setiap satuan pendidikan. Berikut tampilan rapot pendidikan setelah kita unduh. Sheet yang pertama laporan rapot, yang kedua adalah panduan membaca PBD, yang ketiga adalah prioritas rekomendasi, yang keempat adalah seluruh rekomendasi, ini seluruh rekomendasi, yang kelima adalah lembar kerja RKT-nya, dan yang keenam adalah lembar kerja ARKAS. Langkah yang kedua adalah menentukan langkah IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Melihat rapot pendidikan kita bagian ringkasan ya. Nah, ini berikut kompetensi dari rapat pendidikan kita Ibu Bapak. Ada kompetensi literasi, numerasi, karakteristik. Nah, kemudian di sini ada tanda merah, tanda hijau, dan tanda kuning. Tanda merah itu artinya kita berada di bawah ketercapaian minimum, sedangkan tanda hijau kita sudah mencapai kompetensi minimum, sedangkan tanda kuning kita berada di kompetensi yang urutannya sedang. Nah, ini yang perlu kita pelajari adalah yang utamanya yang warnanya merah Ibu Bapak, yaitu yang kompetensi minimumnya itu kurang. Nah, di sini ada akar masalah. Di sini Ibu Bapak bisa melihat akar masalah dari kompetensi literasi ini. Di sini sudah ada. Kita tinggal mengeksplor yang ada tanda matanya bagian sini atau tanda detail, ini bisa kita pelajari di sana. Nah, setelah kita tahu tentang akar-akar masalah ini contoh akar masalahnya ya. Kita juga nanti bisa membenahi akar masalah itu dari inspirasi benahi. Nah, inspirasi benahi ini bisa kita klik, kita lihat. Nah, di sini ada beberapa inspirasi benahi Ibu Bapak yang bisa kita jadikan salah satu solusi, bukan satu-satunya solusi ya, hanya salah satu solusi untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan kita masing-masing ini. Itu semuanya nanti kalau Ibu bisa mau melihat di Excel juga bisa, mau melihat di rapat pendidikannya juga bisa. Ini langsung terhubung ke PMM untuk pelatihan-pelatihannya. Seperti itu. Seperti SD saya ini karena literasinya rendah, kami menganggarkan untuk belajar dari PMM, melakukan kegiatan IHT tentunya bersama dengan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kompetensi literasi di SD Negeri 5 Sumberagung ini. Dan kebetulan karena kami kemarin baru mendapatkan BOS kinerja ya, jadi kami gunakan untuk perbaikan pembelajaran utamanya menggunakan rapot pendidikan ini. Untuk langkah yang ketiga, nah dari hasil IRB tadi, identifikasi, refleksi, benahi, itu kami masukkan ke dalam penganggaran atau RKAS yang ada di Excel tadi ya. Yang ada di Excel itu. Nah, itu selanjutnya kita lakukan monitoring dan evaluasi. Ini adalah contoh dari RKAS-nya. Untuk saya sendiri, saya sebenarnya
sudah pernah membuat Ibu Bapak RKAS untuk pengembangan kompetensi literasi saya. Ini Ibu Bapak yang pernah saya buat RKS-nya. Yang pertama itu memang dari contoh yang sudah ada di rapot pendidikan. Saya mengambil beberapa yang memang sesuai dengan keadaan di sekolah saya. Yang pertama yaitu pengembangan diri terkait literasi melalui PMM, diambil di inspirasi yang pertama. Kemudian kami melakukan pengembangan diri terkait kompetensi literasi melalui IHT. Kami anggarkan 1 tahun 2 kali IHT. Dan semua biaya ini kita ambilkan di dalam ARKAS. Kita cari kegiatan yang sesuai dengan ARKAS-nya, kemudian juga dengan beberapa belanja yang memang ada di ARKAS. Itu kita anggarkan untuk kegiatan di sekolah kami. Dan setiap sekolah Ibu Bapak memang harus punya program sendiri-sendiri, karena memang kemampuan sekolah kami hanya bisa seperti ini, ya kita lakukan ini. Tapi kalau mungkin Ibu Bapak yang dana bosnya lebih tinggi, lebih banyak lebih besar, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan pengembangan literasi. Itu dari kelompok kami, bagaimana cara kita melakukan perencanaan berbasis data menggunakan rapot pendidikan. Mohon saran dan kritikannya ya. Terima kasih. Itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Bapak yang ingin menanggapi. Ya, monggo. Terima kasih. Sangat bagus Bu, menginspirasi saya. Murid itu berapa? 70 Pak. Murid 70 bisa mengadakan IHT. Karena dapat bus kinerja. Dapatnya berapa? 2,5. Bu, terus terang murid saya banyak. Tapi kalau untuk mengadakan IHT, satu kecamatan saya, satu sekolah mengadakan IHT, tidak ada satupun. Dengan murid yang sedikit tapi bisa. Di sana juga ada satu sekolah yang dapat Boskin, tapi juga tidak mengadakan IHT juga. Berarti dana Boskin itu untuk memperbaiki yang dari rapor pendidikan yang kemarin itu sekolah sana itu gini Bu, kalau ada yang warna merah itu enggak dapat Boskin katanya. Tapi kalau warna hijau semua itu katanya bisa. Dan ini kan ada merahnya saja. Yang naik. Oh yang naik. Kenaikan terbaik. Mungkin saya bisa ceritakan Bu, proses IHT yang bisa diambilkan dari ARKAS itu aja sudah terlaksana Pak belum? Sudah terlaksana Pak belum? Ya, kita sharing ya Pak Agus ya. Karena kebetulan itu saya dulu itu ada di sekolah penggerak ya. Saya jadi komite pembelajar, jadi pernah melaksanakan IHT dan saya sendiri sebagai bendahara, saya penanggung jawab. Jadi saya sedikit tahu bagaimana pelaksanaan IHT itu. Jadi yang bisa dianggarkan di sekolah untuk pelaksanaan IHT ya kurang lebihnya seperti ini. Mungkin kalau sekolahnya lebih besar, dananya juga lebih besar, mungkin bisa lebih banyak lagi hal-hal yang bisa dianggarkan. Salah satunya tentang ATK, kemudian narasumber, konsumsi tentunya ada, dan semuanya ini saya cover seperti ini. Ya, itu keputusan membuat IHT itu loh. Tadi dasarnya yang merah tadi apa? Yang merah itu kan kompetensi literasi. Jadi saya laksanakan IHT untuk meningkatkan kompetensi literasi untuk yang GTK-nya, Bapak. Alasannya itu. Alasannya itu. Itu tadi nanyakan alasannya Pak ya. Bisa membuat atau anggarannya yang kita Dari anggaran proses kegiatannya seperti apa? Kegiatannya itu loh, Pak. Kegiatannya itu, Pak. Kegiatannya untuk pengembangan GTK itu, Pak. Jadi pengembangan GTK kita bisa mengambil narasumber dari Bapak pengawas, dari sekolah penggerak yang lain, atau bisa dari guru penggerak, atau bahkan dari guru yang memiliki kemampuan literasi yang bagus ketika menerapkannya kepada murid-muridnya. Jadi seperti berbagi praktek baik itulah Pak, seperti itu. Mungkin merahnya itu apa? AKM-nya berapa? Kita turun 20%, 30% dari tahun 2022 Pak. Karena turun itu berarti Ibu ngambil IHT gitu. PMN dan IHT itu. PMN Iya. dan IHT.
Tapi Jadi, itu dapat itu. Itu inspirasi itu saya dapat tentunya dari sini, dari lapangan pendidikan yang bagian inspirasi ini Bapak. Nah ini yang bawah. Nah ini peningkatan kompetensi GTK terkait teks sastra ini lewat PMM yang di sini, yang satunya, yang kemudian satu pelaksanaan di sekolah saya ambil IHT. Jadi ada pilihan IHT, workshop atau apa gitu. Ya luring Bapak. Luring itu. Yang ketiga inspirasi apa? Fasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait penguatan literasi. Itu kan Fasilitasi Iya. berarti mungkin tidak ke SDM ya, berupa apa, pengadaan apa itu? Iya, kalau fasilitasi ini bisa berupa itu Pak, pojok baca, pengadaan buku-buku literasi sastra. Kalau di kelas ini namanya pojok baca apa sudut baca? Sudut baca, kayak sudut. Pojok baca itu di mana? Nah, di area sekolah lain. Di area sekolah Di nggih. luar kelas. Di luar kelas berarti sudut baca nggih. Nggih, sudut baca nggih. Kemarin kita juga menganggarkan itu untuk sudut baca Bapak dan penyediaan buku-buku referensi untuk anak-anak. Seperti itu. Berarti kesimpulannya kita melakukan itu tadi dari inspirasi. Nggih, Bapak. Inspirasinya sudah ada. Ya, tepuk tangan.